3 hari berlalu nih ya, gangguan masih terus saja ada. Mulai dari nasi yang gampang basi, terus di situ ya, rumahku kayak kotor melulu. Dan kayak banyak rambut panjang di satu titik yang sama terus. Padahal nih, rambutku itu pendek. Di depan mukanya itu ada si Mbak Kun yang asli. Sumpah, sosoknya itu jelek banget. Halo semuanya, kembali lagi sama gua Fadila di Lesehan TV. Di video kali ini, gua pengen ngebacain cerita horor untuk kalian semua. Karena sebelumnya gua udah melakukan penelusuran ke berbagai tempat-tempat angker guys. Dan di video kali ini, gua pengen balik lagi bacain cerita-cerita horor untuk kalian semua. Dan cerita yang pengen gue bawain kali ini adalah tentang kisah atau pengalaman horor seseorang yang sebut aja namanya itu Viola. Nah, si Viola ini mengalami kejadian-kejadian aneh sewaktu dia pindah ke kontrakan barunya, guys. Dan jujur di sini ya, gue belum baca ceritanya sampai habis. Karena gue dapet rekomendasi dari temen gue untuk ngebacain cerita ini. Karena kalau menurut dia ceritanya ini cukup serem sih. Makanya itu gue juga penasaran baca ceritanya nih. Dan di sini gue pengen bacain langsung untuk kalian semua. Sebelum gue masuk ke ceritanya nih ya, buat kalian yang belum subscribe ke channel gue, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. Oke, kalau kalian udah subscribe ke channel gue, nggak usah pakai lama-lama lagi. Kita langsung aja masuk ke ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Jadi di sini gue sambil baca aja ya, karena gue juga belum apal-apal banget nih ceritanya, dan gue baru baca pertama kali ini. Jadi di sini Viola membagikan ceritanya di tweet guys. Kita langsung aja bacain. Jadi aku baru banget nikah kan. Kebetulan suami orang Jogja dan aku orang Salatiga. Setelah menikah, kami memutuskan untuk tinggal di Salatiga aja. Karena kebetulan suami dapat kerja juga di Salatiga. Karena kami gak mau numpang di rumah orang tua kami nih ya, jadilah kami ngontrak rumah. Gak jauh dari rumah orang tuaku juga. Maklum, masih gak bisa jauh-jauh amat dari mama. Dari awal survei H-1 bulan ya, everything is good. Lokasinya tuh strategis. Rumahnya adem, bersih, tetangganya juga ramah-ramah, dekat dengan rumah sakit, dekat minimarket, dekat pasar. Pokoknya semuanya itu serba dekat. Yang aku baru ngeh nih ya, setelah pindah itu, lingkungan ini literally kayak dikelilingin makam gitulah. Singkat cerita, akhirnya deal soal rumah. Menikah, terus pindah. 2 minggu pertama tinggal di rumah ini, everything is good. Super good malah. Sampai ada satu hari aku keluar sama 2 orang temanku. Kami pergi makan ke salah satu cafe outdoor yang kanan kirinya itu kebun dan sawah. Kami berangkat sekitar jam 6-an atau pas azan maghrib. Sampai di lokasi nih ya, kondisi kafe cukup sepi sih.
cuma ada 2 keluarga yang lagi nongkrong. Jadi dia itu nongkrongnya di area lesehan yang ada kolamnya gitu. Dan kami memilih untuk duduk di meja yang ada payung-payungannya gitu. Di samping itu sawah. Pas lagi asik ngobrol nih ya, aku dengar ada cewek cekikikan. Tapi di situ aku diem aja. Nggak taunya nih, salah satu temanku juga dengar dan dia refleks ngomong kayak gini. Ih, ada yang ngetawain. Di situ kami berusaha untuk berpositif thinking aja. Kali aja nih ya, rombongan keluarga yang nongkrong di dekat kolam itu. Padahal sih ya, jaraknya itu jauh banget sama tempat kami duduk. Dan temanku yang satu lagi ini nggak denger apa-apa. Aku tuh udah sepanjang tahun 2021 hidup tentram, damai, tanpa ada urusan perhantuan. Mulai males banget dah. Kenapa sih mulai lagi? Emang entah sompralnya aku nih ya. Di situ aku bilang ngasal aja. Aku bilang kayak gini. Mungkin mau ikut nongkrong kali. Dan yang aku nggak sadarnya nih ya, sama omonganku itu sangat merugikan diriku sendiri. Beberapa kali aku dengar itu si Mbak Akun cekikikan, mulai dari suaranya itu jauh di tengah sawah sampai benar-benar dekat di telingaku. Ngerti gak sih rasanya risih gitu loh. Kayak dibisikin tapi dia ketawa. Kesel kan pastinya. Akhirnya nggak pakai lama lah nongkrong di situ. Di situ aku langsung habisin makanan, terus cabut pulang ke rumah. Sepanjang perjalanan pulang nih ya, di mobil itu hatiku kayak nggak enak gitu. Kayak ada yang ngeganjel. Dan sesampainya aku di rumah nih, aku biasanya disambut kucingku setiap aku buka pintu rumah. Jadi dia itu pasti langsung ngintip lewat jendela atau duduk aja di depan pintu, nunggu pintu dibuka. Tapi begitu pintu dibuka nih, dia tuh langsung kayak lari masuk ke dalam cepet banget. Ngumpet di bawah kolong meja TV gitu. Terus dia ngeong-ngeong gak berhenti. Sampai ngeongnya tuh kayak serak kehabisan suara gitu. Dipancinglah sama suamiku tuh. Pakai mainan. Tetep dia gak mau keluar. Pakai makanan. Tetep juga gak mau keluar. Aku masukin tangan nih ya. Malah dicakar. Terus dia kabur ke bawah kulkas. Aneh banget gak sih? Gak kayak biasanya. Akhirnya nih ya, di situ aku tinggal mandi aja deh. Karena pikirku dia akan keluar sendiri kalau lapar atau haus. Selama aku mandi itu ya, dia berhenti ngeong-ngeong. Begitu aku keluar kamar mandi nih, dia itu lagi duduk di pojokan. Ngeliatin ke ujung sekatan pintu antara kamar pojok yang gak kita pakai dengan pintu tuh ya, menuju kamar mandi. Gambarannya kayak gini kira-kira. Dan dari keluar kamar mandi nih ya, menuju ruang tamu, dia itu nggak bergerak sama sekali, cuma ngeliatin pojokan terus. Dideketin juga diem doang, dikasih snack juga diem aja, beneran jadi kayak patung gitu. Dan itu berlangsung selama 2 hari, kayak gitu terus dia, cuma makan, pip, dan pup. Terus dia balik lagi ke pojokan untuk ngeliatin ke arah pojokan. Dan selama 2 hari itu, aku gelisah terus. Tidur juga nggak nyenyak. Ngapain aja rasanya nggak enak. Sampai pada akhirnya nih ya, di situ aku drop.
Terus aku demam dan aku udah yakin banget ini pasti ada hubungannya sama Mbak Kun yang pas aku nongkrong sama teman-teman itu. Akhirnya aku nggak betah tuh di situ dan aku pun cerita ke mereka. Dan temanku nyaranin dia untuk selama seminggu ke depan semua lampu di rumah itu better nyala terus saja. Ya kayak semacam ini loh, ada aku tinggal di sini. Jadi kayak ngasih tahu gitu ke mereka. 3 hari berlalu nih ya, gangguan masih terus saja ada. Mulai dari nasi yang gampang basi, padahal ya pagi itu aku baru masak, tapi kok siangnya udah basi aja. Terus di situ ya rumahku kayak kotor mulu dan kayak banyak rambut panjang di satu titik yang sama terus. Padahal nih rambutku itu pendek. Setiap kamar mandi nih ya, aku rasanya takut aja. Nggak kayak awal-awal. Dan di hari keempat nih ya, beberapa temanku itu mampir ke rumah. Salah satu dari mereka ini memang cukup ahli nih dalam hal-hal gaib. Dan dia kayaknya tahu deh apa yang aku alamin. Karena dia juga ngeliat. Dia ngomong semua hal yang aku alamin tanpa aku ceritain. Dan semuanya tepat, nggak ada miss sama sekali. Nah akhirnya nih ya si temanku ini ngasih tahu kenapa akhir-akhir ini banyak banget kejadian aneh di rumahku. Dia itu bilang karena waktu itu aku ngomong kayak gini. Mungkin dia mau ikut nongkrong kali. Nah akibat dari omonganku ini ya, akhirnya si Mbak Kun ini ngikutlah ke rumahku. Dan ternyata si penunggu rumah ini nggak terima aku bawa-bawa dia ke sini. Karena dianggap bukan tempatnya. Dan emang sih ya, si Mbak ini negatif banget. Akhirnya energi mereka itu kayak bentrok gitu. Dan akibatnya itu kenanya ke aku sama kucingku itu. Dan si Mbak Kun ini dengan pedenya dia make kamar belakang yang memang gak kami pakai. Cuma kami manfaatkan buat nyimpen lemari, baju-baju, koper, kado-kado nikahan. Pokoknya semuanya aku tempatin di kamar itu. Dan temanku itu waktu masuk ke kamar belakang baru aja masuk nih ya. Di situ dia ngeliat ada yang lagi nongkrong di atas lemari. Dan karena temanku ini posturnya agak tinggi ya, kira-kira itu hampir sama dengan lemariku tingginya. Jadi begitu dia masuk, dia itu langsung nengok ke kiri. Karena memang lemari posisinya itu ada di kiri, samping pintu gitu. Dan di situ dia kaget dong. Di depan mukanya itu ada si Mbak Kun yang asli. Sumpah, sosoknya itu jelek banget. Dia itu cengar-cengir ke temanku itu. Akhirnya ruangan kamar itu dinetralisir lah sama temanku ini. Sampai ruang utama juga dinetralisir juga tuh. Nah kata si temanku ini ya, si Mbak Kun ini gak mau dipulangin. Bener-bener ngeyel banget sih nih Mbak Kun ini. Asli sih nyusahin. Dan akhirnya nih sama temanku itu dibuanglah keluar. Dan rumahku itu langsung dipagerin. Jadi dia gak akan bisa masuk ke area rumah. Tapi tetap aja nih dia ganggu terus. Karena kadang nih suka kaget juga nih kalau buka pintu garasi untuk masukin motor. Ada aja tuh muka dia di seberang rumah. Asli sih ya ganggu banget. Kayak dia pengen ngasih tahu gitu loh, aku masih di sini loh. Ngerti gak sih kayak gitu? Jadi seolah-olah nih ya, dia itu nampakin kayak pengen ngasih tahu gitu. Kayak dia, aku gak kemana-mana nih, aku masih di tempat kamu, gitu. Nah pas aku lihat ke Mbak Kun itu, dia itu lagi cengar-cengir gitu, sambil ketawa cekikikan. Dan sejak saat itu,
mulai deh aku kumat. Di situ aku gampang banget atau sensitif banget lah sama kehadiran mereka. Dan yang paling ngeselinnya nih ya, kalian tahu gak sih? Kan yang namanya suami istri ya, pasti berhubungan layaknya suami istri dong. Iya kan? Udah halal kan? Jadi gaspol aja. Nah, lagi enak-enaknya nih ya, gonta-ganti posisi, coba ini itu, terus baru mau menuju ke puncak acara nih ya, pintu kamar tiba-tiba itu kebuka. Dan di situ aku ngeliat ada yang ngintip sambil cengengesan. Kalian ngerti gak sih apa yang aku rasain? Kentang banget loh. Mending nih ya kalau cuma lewat. Ini literally pintu itu kebuka sendiri dan dia sosoknya itu hitam, tinggi, krempeng, dan matanya itu warnanya kuning. Dia itu cengengesan, jelas banget mukanya itu natap ke arah aku. Di situ yang tadinya aku lagi enak nih ya, malah jadi enak. Belum lagi kejadian panggil memanggil nih. Kayak aku dengar suamiku manggil aku, padahal dia lagi di teras ngobrol sama tetangga. Terus suamiku juga pernah dengar aku manggil-manggil dia, padahal aku lagi buang sampah keluar rumah. Sumpah ya, itu kan ganggu banget ya. Terus soal nasi yang tiba-tiba basi itu, tahu gak? Aku sampai bawa ke tempat servis dan nggak kenapa-napa. Dan ternyata nih ya, kenapa nasiku itu sering banget basi. Jadi kalau kata temanku itu, nasi aku sering basi karena gara-gara dielerin sama si Mbak Kunti itu. Sumpah, jijik banget kan. Di situ mana aku udah terlanjur bayar lagi untuk 2 tahun pula. Dan baru berjalan beberapa bulan. Aku sih nggak berharap ada kejadian aneh lagi ya. Tapi kalaupun ada, aku pasti akan cerita lagi nih. Soalnya aku cerita ke suami, dia nggak mau dengerin. Karena dia nggak mau urusan sama hal yang begituan. Jadi sampai sini dulu ceritanya. Gila ini sih serem banget sih ya ceritanya nih. Jadi kontrakannya itu emang sebenarnya udah berhantu guys. Terus karena ulahnya dia yang sompral juga, jadi ada salah satu makhluk yang ngikut sama dia nih, terus kebawa sampai rumah. Dan karena di rumahnya juga itu ditinggalin sama makhluk halus nih ya, terus dia bawa makhluk lagi nih dari luar, dan akhirnya energinya itu bentrok guys di situ. Dan akhirnya berakibat sama dia dan kucingnya itu. Nah kucingnya yang tadi itu kan sering banget ngeong-ngeong, terus tingkahnya juga aneh kucingnya kan. Nah si Mbak Viola ini juga mengalami kejadian-kejadian yang ganjal gitu. Dan yang sumpah nih ya, yang paling gue serem dan ngeri banget itu yang nasi itu loh. Jadi nasinya itu cepet basi gara-gara diilerin sama Mbak Kunti itu. Sumpah itu serem banget sih ya. Terus belum lagi yang dia ngelihat sosok kayak hitam, krempeng, terus matanya itu kuning. Wah gila ini. Ini sih serem banget ya kontrakan ini. Mana dia udah terlanjur bayar 2 tahun kan. Ya mau gimana lah. Jadi dia harus beradaptasi sama mereka semua. Nah mungkin sampai sini dulu nih cerita horor dari si Mbak Viola ini. Nah nanti gue bakal bacain lagi nih cerita-cerita horor yang bikin kalian merinding. Oh iya, buat kalian juga nih yang punya cerita horor atau punya pengalaman pribadi yang
benar-benar menyeramkan gitu ya, bisa kalian kirimkan ceritanya ke email lesehantv@gmail.com, atau nanti kalian bisa lihat di deskripsi. Nanti cerita-cerita kalian akan dibacakan di sini. See you next time. Selamat beristirahat.